Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna, NIM dari 21 kelas 1J, MK Pengantar Pendidikan, dosen pengampu, Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Subtema 1. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. 3. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan. Pengertian lingkungan dan lembaga pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan baik positif maupun negatif. Lingkungan pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan merupakan bagian dari lingkungan sosial. Lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan dalam proses pendidikan sebab lingkungan pendidikan tersebut berfungsi menunjang proses belajar mengajar secara nyaman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan usaha seperti itu, maka proses pendidikan dapat diselesaikan. Lembaga pendidikan adalah suatu badan yang berusaha mengolah dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian, keterampilan, dan keahlian, yaitu dalam hal pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan, sebagaimana tempat atau wadah di mana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Hasbullah 2003, lingkungan pendidikan mencakup 1. Tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, keadaan alam. 2. Kebudayaan atau lingkungan kebudayaan dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pandangan hidup, dan pandangan agama. Dan ketiga, kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lainnya. 2. Lingkungan serta lembaga pendidikan bersifat positif bila mana berpengaruh dengan kontradiktif dengan arah dan tujuan pendidikan. Sebagai contoh, mendidik agama dalam masyarakat yang agamis dengan kehidupan masyarakat yang taat menjalankan agama dengan sarana kepribadian yang lengkap akan memberikan dukungan positif bagi pendidikan agama. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang penuh dengan kejahatan serta minimnya sarana prasarana keagamaan menyebabkan anak terpengaruh dengan lingkungannya dan akan berbuat seperti apa yang ada dalam lingkungannya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap peserta didik. Peserta berpengaruh tersebut tergantung jenis lingkungan pendidikan tempat didik terlibat di dalamnya. 2. Bentuk-bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan secara garis besar oleh Ki Hajar Dewantoro dibagi menjadi 3 yang disebut dengan tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan yang dinyatakan oleh Langfield bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat, atau Tirta Harja 2004. 1. Keluarga. Keluarga merupakan unit pertama dan institusi pertama dalam masyarakat yang ada di dalamnya. Hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya bersifat langsung. Disitulah berkembang individu dan terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan. Melalui interaksi tersebut diperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi, dan sikapnya dalam hidup dengan itu diperoleh ketenangan dan ketentraman atau Langgulung 1995. Anak dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga. Anak mendapatkan asuhan dan buayan pertama kali oleh keluarga melalui ibu bapaknya. Keluarga sebagai lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam membentuk generasi muda.
keluarga disebut pula sebagai lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah kegiatan pendidikan yang tidak diorganisasikan secara struktural dan tidak mengenal sama sekali penjenjangan kronologi menurut tingkatan umum maupun tingkatan keterampilan dan pengetahuan. 2. Lingkungan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali terhadap jiwa anak. Di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan kepribadian anak. Karena sekolah itu sengaja disediakan atas dibangun khusus untuk tempat pendidikan, dapat digolongkan sebagai tempat atau lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Mempunyai fungsi melanjutkan pendidikan keluarga dengan guru sebagai ganti orang tua yang harus ditaati atau Ahmad 1991. Pendidikan di sekolah biasanya disebut sebagai pendidikan formal karena ia adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun eksplisit, sistematis, dan standarisasikan atau Azra 1998. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas tanggung jawab berikut. 1. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku atau undang-undang pendidikan. Kedua, tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara. 3. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan atau para guru dan pendidik yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan kepercayaan orang tua atau masyarakat kepada sekolah dari para guru. Sistem pembelajaran pada masing-masing jenjang sebagaimana tersebut di atas telah ditentukan muatan materi, desain, strategi pembelajaran yang disebut dengan kurikulum. Masing-masing level atau jenis sekolah mempunyai kurikulum sendiri yang berbeda-beda antara satu sama lain. Dengan memperhatikan asupan kurikulum ini, seorang anak dapat berpindah tempat, lembaga, atau jenjang pendidikan lainnya sesuai dengan muatan kurikulumnya. Evaluasi untuk mengukur kemampuan murid untuk menyelesaikan pendidikannya pada suatu jenjang atau jenis pendidikan dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Formatif, dilakukan setiap selesai satu sesi pembelajaran. 2. Sumatif, yang dilakukan setiap semester, setiap tahun. Untuk evaluasi yang diselenggarakan setiap tahun ini kadang-kadang disebut dengan evaluasi tahap akhir atau EBTA. 3. UAN atau Ujian Akhir Nasional adalah evaluasi yang diselenggarakan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah negeri atau sekolah swasta yang berada dalam naungan pemerintah. Ujian ini bertujuan untuk mengawasi kualitas penyelenggaraan pendidikan dan bermaksud untuk mengukur kompetensi murid yang menyelesaikan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga supaya mempunyai standar kualitas minimal yang relatif sama secara nasional. Pelaksanaan UAN di sekolah agar seorang murid belajar materi sebagaimana dikehendaki oleh kurikulum sehingga segala aspek kepribadiannya dapat berkembang secara maksimal dan optimal sesuai dengan rancangan kurikulumnya. Tiga, lingkungan masyarakat. Secara sederhana, masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan lembaga yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan, dan sistem kekuasaan tertentu. Lembaga pendidikan ini berorientasi langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang menunjang pendidikan keluarga dan sekolah. Masyarakat besar pengaruhnya dalam memberi arahan terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa di dalamnya. Darajat 1992. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan Islam ini menjadi saran
pengembangan pribadi ke arah kesempurnaan lembaga hasil dari pengumpulan dan pelatihan secara terus-menerus. Lembaga pendidikan kemasyarakatan Islam dapat mengambil bentuk organisasi kepanduan, perkumpulan muda, olahraga, kesenian, remaja masjid, majelis taklim, koperasi, pusat keterampilan dan latihan, perkumpulan agama, dan lain-lain. Semua lembaga seperti ini dapat difungsikan dalam mengemban misi pendidikan Islam. 3. Bentuk-bentuk lembaga pendidikan. Jenis lembaga pendidikan ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah, lembaga pendidikan non formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, dan kursus komputer. Pendidikan informal atau pendidikan yang terjadi di keluarga. Lembaga formal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berkesinambungan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar atau SD dan perguruan tinggi atau PT. Dalam pendidikan formal memiliki ciri-ciri atau karakteristik seperti berikut. 1. Kegiatan pembelajaran atau belajar mengajar umumnya dilakukan dalam satu kelas atau satu ruangan. 2. Memiliki persyaratan usia serta pengelompokan usia dalam kelas-kelas tertentu. 3. Memiliki jadwal yang sudah dirancang sebelumnya. 4. Materi pelajaran dibuat dan disusun berdasarkan kurikulum. 5. Proses belajar mengajar diatur secara tertib, terstruktur, dan terkendali. 6. Memiliki sistem evaluasi. Terdapat laporan hasil atau rapor, serta penghargaan yang diberikan dalam bentuk sertifikat, ijazah, maupun surat-surat tanda tamat belajar. 7. Masa studi atau lamanya kegiatan belajar peserta didik dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Lembaga non-formal merupakan lembaga pendidikan di luar pendidikan formal dan dapat dilakukan secara struktur dan berjenjang. Contoh lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan keterampilan atau LPK. Lembaga pendidikan non formal memiliki ciri-ciri, antaranya 1. Memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan dengan pendidikan formal. 2. Program dan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. 3. Materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis serta dapat segera dimanfaatkan. 4. Pendidikan ini tidak mengenal kelas atau jenjang seperti halnya pendidikan formal. 5. Waktu dan tempat belajar pendidikan non formal disesuaikan dengan situasi atau kondisi peserta didik serta lingkungannya. 6. Tujuan adanya pendidikan non formal adalah untuk menaikkan status sosial ataupun menciptakan pekerjaan. Lembaga informal. Pendidikan informal merupakan jenis pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga serta lingkungan sekitarnya. Contoh pendidikan informal ini ialah sosialisasi oleh orang tua kepada anak dalam lingkup keluarga. Pendidikan informal memiliki ciri-ciri, diantaranya adalah 1. Pendidikan ini bersifat tidak mengikat ruang dan waktu. 2. Objeknya tidak formal seperti guru, namun cukup berupa anggota keluarga. 3. Tidak menggunakan metode tertentu dalam kegiatan belajarnya seperti halnya yang ada dalam dunia pendidikan formal. Itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Kio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.